Shalom adik-adik semua, apa kabar? Bersama Yesus, sukacita selalu. Yes, yes, yes. Iya, sudah seminggu kita nggak ketemu, sekarang ketemu lagi sama Tante Eli ya. Nah adik-adik, kita semua bersukacita di hari Minggu ini karena sekarang adalah jamnya di mana kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah bersama-sama, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, mari kita berdiri semuanya, kita mau berdoa ya, kita mau buka ibadah kita dengan doa. Yuk berdiri semuanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat sore. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi kami berkumpul dalam satu acara sekolah minggu di mana kami akan beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, juga kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah siap untuk memuji-Mu, siap untuk mendengarkan firman-Mu, siap juga untuk memberikan persembahan. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai dengan berakhirnya ibadah sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan buka dengan kidung pujian. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Lihat matahari ya, matahari adalah ciptaan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita butuh sinar matahari sekarang, apalagi pada saat corona sedang meraja ya di bumi ini. Kita perlu sinar matahari untuk membunuh kuman-kuman, membunuh bakteri-bakteri ya adik-adik ya. Kita berjemur di sinar matahari, maka kita akan sehat dan kuat ya. Kita memuji Tuhan karena Tuhan memberikan matahari kepada kita. Coba bayangin kalau pagi-pagi atau siang-siang matahari nggak ada. Wah, pasti gelap ya, pasti gelap. Kita nggak enak rasanya. Adik-adik, masih ingat nggak apa yang komitmen kita minggu yang lalu? Masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat komitmen kita minggu yang lalu? Ayo, yuk sama-sama kita sebut lagi komitmen kita minggu lalu. Komitmenku, aku akan selalu mendengarkan nasihat mama, papa, dan guru-guruku. Aku tahu ini semua untuk kebaikanku. Ya, sekali lagi coba sama-sama yuk. Komitmenku, aku akan selalu mendengarkan nasihat mama, papa, dan guru-guruku. Aku tahu ini semuanya untuk kebaikanku. Ya, jadi kita harus mengerjakan tanggung jawab kita atau perintah mama, papa, dan guru-guru kita dengan penuh sukacita. Karena
Itu semuanya untuk kebaikan kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada sore hari ini akan disampaikan oleh Kak Yati. Mari kita mempersiapkan hati kita mau duduk dengan manis, jangan jalan-jalan, jangan makan-makan dulu ya, makannya berhenti dulu, minumnya berhenti dulu, kita mau dengerin firman Tuhan supaya kita sungguh-sungguh mendengar dan kita boleh mengerti apa pesan Tuhan melalui firman-Nya pada sore hari ini ya. Nanti setelah kita selesai memuji Tuhan, Kak Yati akan menyampaikan firman-Nya ya Kak Yati. Yuk kita puji Tuhan. Lagunya Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Saja percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Puji Tuhan, sore hari ini kita jumpa lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, namun sebelumnya kita mengucapkan terima kasih untuk Tante Eli yang sudah membawakan puji-pujian, sudah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Terima kasih Tante Eli, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Dan adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kati mengajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat sore hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mengucap syukur. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu, kami boleh memberikan persembahan pada sore hari ini, dan kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, urapi dan berkati Kak Yati yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah apa yang disampaikan boleh kami mengerti, kami memahami cerita firman Tuhan pada sore hari ini, dan kami juga mau dituntun untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, pada sore hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita akan belajar firman Tuhan dengan satu topik yang sangat menarik, sangat bagus buat kita pada sore hari ini, yaitu tema firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya supaya kita tidak berbohong, artinya berkata jujur. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ya, jadi pada sore hari ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Yati mau ngajak adik-adik untuk kita baca Alkitab ya. Ya, jadi kalau adik-adik ada Alkitab di sampingnya boleh ambil dan kita baca sama-sama ya. Nah, kita mau buka Alkitabnya dari kitab Yeremia. Ya, Yeremia pasal 17. Ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai 10. Ya. Adik-adik kalau sudah dapat, kita mau bacakan sama-sama ya. Ya, Kak Yati mau hitung dulu 1 2 3. Pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Demikian firman Tuhan. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, Yeremia adalah seorang nabi yang melayani sebelum pembuangan bangsa Israel ke Babel. Dia ini lahir di Anatot, dan ayahnya itu adalah seorang imam di Anatot bernama Bapak Hilkia. Ya, jadi kalau imam itu kita tahu adik-adik bahwa kerjanya di rumah Tuhan. Nah, pada saat itu Yeremia dia menurut Alkitab bahwa Yeremia itu dia dipanggil menjadi nabi itu di usia yang sangat muda, yaitu usia 18 tahun. Nah, adik-adik kalau 18 tahun itu kira-kira dia baru anak SMA ya, baru sekolah sampai SMA lah kalau sekarang ini. Jadi dia itu masih sangat muda ya untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan nubuatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu sedikit timbul ada keraguan dan kekhawatiran di hati Yeremia karena dia harus berhadapan dengan para tua-tua di Israel. Ya, kalau secara pengalaman ya, jauh lah ya kalau untuk orang-orang mau menilai karena dia memang sangat muda gitu. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran dari Yeremia bahwa kalau pengalaman dia masih sangat jauh sama para tua-tua ini. Terus kalau berbicara kalau untuk pengalaman dan untuk pengetahuan ya, mungkin juga jauh dari para tua-tua yang sudah lama melayani di rumah Tuhan. Ya, tetapi walaupun Yeremia ini masih sangat muda, satu hal yang membuat dia yakin dan maju untuk memberitakan nubuatan ini adalah dia yakin bahwa Tuhan menyertai kehidupannya, sehingga dia berani untuk memberitakan nubuatan-nubuatan itu di 5 raja pada saat itu ya. Jadi 5 raja itu adalah ya, yang pertama itu Raja Yosia, terus Raja Yoahas, yang ketiga itu Raja Yoyakim, yang keempat itu Raja Yoyakin, yang kelima itu adalah Raja Zedekia. Tentu bahwa pada saat itu adalah kesempatan yang tidak mudah buat Yeremia untuk menyampaikan nubuatan itu kepada para tua-tua itu. Tetapi satu hal yang Yeremia yakini bahwa dia harus melakukan perintah Tuhan dan dia yakin Tuhan pasti menyertai kehidupannya. Dan tentu bahwa Yeremia juga dia tidak bicara doang pada saat itu, tetapi dia juga benar-benar dia menyampaikan nubuatan itu kepada orang-orang dan dia pun melakukan dalam hidupnya, sehingga orang-orang melihat apa yang dikatakan oleh Yeremia itu, mereka yakin dan percaya kepada Yeremia bahwa apa yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan, karena dia mau melakukannya. Dia bukan cuma ngomong doang kayak oh kamu harus hidup jujur, tetapi dia sendiri tidak jujur. Nah pasti orang nggak percaya ya kalau cuma ngomong doang jujur tetapi dia sendiri tidak jujur, ya pasti orang tidak percaya. Nah Yeremia itu dia melakukan yang benar, artinya ketika dia jujur bukan cuman menyenangkan orang lain, bukan orang lain yakin kepada dia, tetapi dia pun menyenangkan hati
hati Tuhan Yesus, hati Bapa, hati Allah yang mempercayakan dia untuk memberikan nubuatan-nubuatan kebaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Ya, jadi kalau hidup jujur atau tidak jujur, Kak Ati punya cerita, ada sebuah cerita yang Kak Ati mau sampaikan buat adik-adik ya. Jadi pada suatu hari ada seorang pengemis nih, dia berjalan-jalan, dia sudah sangat lapar karena dia sudah tidak makan beberapa hari. Lalu dia menemukan sebuah warung makan. Dan dia masuk ke dalam, dia memohon banget kepada pemilik warung itu, "Pak, tolong Pak, sudah beberapa hari ini saya tidak makan, saya lapar banget Pak. Saya lapar banget Pak, tolong Pak, gitu berikan aku makanan," gitu. Ya, karena melihat pengemis ini kelihatan memang dia sangat lapar, pemilik warung itu melihatnya lalu berkata, "Kamu kelihatannya kelaparan ya, kamu nggak makan ya?" Dia jujur ya, seperti tadi dia berkata bahwa iya saya tidak makan sudah beberapa hari, saya sangat lapar. Tolong Pak, kasihin aku makanan sedikit gitu ya. Lalu yang pemilik warung ini masuk dan bungkus makanan isinya dengan lauk yang enak tentunya ya, ada sayur, ada daging, ada nasinya ya, lalu memberikan kepada pengemis ini. Saat memberikan, pengemis ini melihat, wah ini makanan enak banget ya, enak banget. Jadi dia langsung berterima kasih kepada pemilik warung tersebut. "Terima kasih Pak, terima kasih," gitu ya. Dia berkata seperti itu, "Terima kasih Pak udah memberikan aku makanan yang sangat lezat, terima kasih Pak," gitu. Kemudian dia pergi. Karena dia melihat makanan ini sangat enak, dia tidak mau makan di jalan tentunya, tapi dia berjalan pulang ke rumahnya. Dalam hatinya, saya sampai rumah baru saya makan, sepertinya nikmat banget ini makanan ya, karena enak banget, selama ini saya belum pernah makan makanan yang enak ini ya. Lalu dia bawalah makanannya dalam perjalanan pulang. Nah, dalam perjalanan pulang dia melihat ada seorang pemuda yang kurus, tinggi, dan kelihatannya juga lapar ya, karena mungkin tidak makan gitu, jadi kelihatan pucat gitu ya. Dia melihat, dia dalam hatinya, jangan-jangan dia juga nggak makan ini, jangan-jangan tadi minta lagi makanan sama saya ya. Batin sepengemis itu seperti itu. Nah, dia jalan, sambil dia berjalan, lalu dia ketemulah, berpapasanlah dengan pemuda yang tadi yang kurus itu. Lalu pemuda itu berkata kepada pengemis ini, "Pak, punya makanan nggak? Aku lapar banget. Udah nggak makan udah berapa hari ini saya nggak makan, lapar banget. Kalau ada makanan boleh dong bagi," gitu. Nah, pengemis tadi dia berpikir begini, wah makanan saya tadi enak banget, saya mau jujur gak ya kalau saya lagi ada makanan. Dia berpikir sejenak bahwa jujur gak ya gitu. Terus karena kalau dia jujur pasti makanan itu dikasih lah kepada pengemis itu. Karena dia pengen makanan itu dia bawa pulang, dia bilang, dia juga langsung mukanya dibikin kayak orang kelaparan gitu ya. "Aduh maaf, tapi aku juga gak makan, udah beberapa hari ini aku juga gak makan gitu. Udah beberapa hari ini aku juga cari makanan gak ada, aku juga lapar banget ini." Nah, karena merasa kasihan, pemuda itu rupanya dia bawa roti. Dia langsung sodorin roti yang sangat besar kepada pengemis ini. "Nih rotinya kamu makan," kasihan. Karena dia lebih tua, pemuda ini juga rasa kasihan gitu ya. Dia prihatin, dia kasih roti yang dia miliki gitu, "Ini buat kamu makan." Nah, pengemis ini terima nih, karena rotinya gede dan mungkin buat dia makan lumayan lah, makanan dia buat dibawa pulang ya. Dia makan lahap banget. Nah, rupanya bukan cuma satu orang yang dia temuin, pemuda tersebut. Ketika dia berjalan pulang, dia bertemu lagi dengan orang, dan orang meminta, karena tadinya dia sudah berbohong, dia terus berbohong lagi. Dan dia dapat makan. Berapa kali dia makan sampai di rumah sudah malam. Karena dia menemukan beberapa orang, dia mengulangi bahasanya dengan muka yang
perlu dikasihani, dia mau mendapatkan makanan lagi dari orang-orang. Tentu dia makan lagi dengan lahap ya. Dia makan lagi dengan lahap, dia makan lagi dengan lahap. Nah, perutnya kekenyangan, dia pulang ke rumahnya. Ketika dia sudah kekenyangan, dia pulang ke rumahnya dan tibalah di rumahnya waktunya sudah malam. Nah, ketika dia sampai rumah sudah malam, dia mau makan makanannya, perutnya sudah kekenyangan. Aduh, perutnya kenyang banget nih gitu ya. Jadi dia udah gak ingat makan lagi karena dia sudah capek seharian, dia langsung tidur. Ya, dia ngorok gitu ya. Ngorok, dia tidur ngorok. Dia lupa dengan makanan yang dia bawa dari warung tadi yang dia bilang enak banget makanannya, dia mau bawa pulang untuk makan. Jadi dia sudah berbohong sepanjang hari sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi dia tidur terlelap sampai pagi hari. Tentu dia bangun pagi hari, perutnya sudah kendor lagi ya. Dia sudah merasa lapar lagi, dia bangun, oh iya makanan saya kemarin tuh masih ada nih. Saya bangun cepet-cepet, kayaknya masih saya mau makan nih, pasti lezat banget. Nah, apa yang terjadi adik-adik pas saat dia datang melihat makanannya? Rupanya makanan yang tadinya dia bilang enak, yang tadinya dia bilang lezat banget, sampai dia harus bela-belain berbohong, dia harus bela-belain gak jujur, dan dia makan sepanjang hari, akhirnya makanan yang enak itu jadi basi. Nah, kalau sudah basi, kira-kira dia makan gak adik-adik? Pasti baunya juga nggak enak, baunya pasti nggak sedap banget ya. Pasti mau masuk perut aja dia udah takut duluan dong. Kalau dia makan makanan basi pasti sakit perut. Akhirnya makanannya itu dibuang dengan sia-sia, semuanya dibuang. Yang makanannya tadinya enak banget itu jadinya tidak bermanfaat dan jadi tidak berguna juga buat dia sendiri karena hasil dari kebohongannya ya. Jadi hasil berbohong akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Dia pagi hari dia harus mencari lagi karena makanannya sudah basi dan dia pun tidak makan, dia tidak kasih ke orang, dia pun tidak menikmatinya. Jadi artinya bahwa dari cerita ini adik-adik kita belajar bahwa kalau berbohong kita juga selain kita tidak tenang, kita juga jadi tidak dapat berkatnya ya. Dan selain kita tidak dapat berkatnya, kita pun tidak memuliakan nama Tuhan. Tuhan pun tidak senang dengan kita berbohong ya. Nah, ini Kak Yati mau kasihin kita mau sama-sama ya nonton, ada video yang bagus ya. Kita sama-sama saksikan ya. Di sebuah tempat alam yang indah, di mana ada Baba dan sahabat-sahabatnya. Baba, Vino, Fani, Tari, Robi, TikTok, Bubu. aku Bubu. Setiap hari, Baba sesudah pulang sekolah mempunyai kesenangan membacakan cerita kepada sahabat-sahabat kecilnya. Mereka selalu berkumpul di dalam sebuah pohon yang besar dan rindang. Tempat itu bernama Pohon Cerita. Tempat yang banyak memiliki buku. Pohon ilmu kaya dengan ilmu pengetahuan dan kisah. Di sanalah ada kisah-kisah yang menarik yang dibacakan Baba bagi sahabat-sahabatnya. Ayo kita ikuti kisah Baba dan mereka. Baba, Fani, dengar itu. Dengar apa, Vino? Ada yang menangis, Van. Hei, lihat. Ada yang menangis di taman. Ayo kita ke sana. Itu di sana. Ayo. Siapa kalian? Hai, aku Fani.
Ini temanku, Vino dan Baba. Kamu siapa? Aku Ciko. Kenapa kamu menangis, Ciko? Tadi aku dimarahi oleh teman-temanku di sekolah. Mereka marah karena aku suka berbohong. Loh, kenapa kamu berbohong? Bohong itu kan tidak baik. Aku bilang pada mereka, mainan-mainan yang mereka punya, aku juga punya. Karena aku ingin mereka menyukaiku. Padahal aku tidak punya mainan. Lalu mereka tahu dan mereka marah. Sekarang aku takut. Aku tidak punya teman. Kenapa begitu, Ciko? Kami mau kok menjadi temanmu, walaupun kamu tidak punya mainan. Benar, jangan menangis lagi ya. Benarkah kalian mau jadi temanku? Iya. Terima kasih ya. Tentu saja, Ciko. Tapi harus jujur. Harus jujur ya. Iya, jujur berarti jangan bohong lagi. Kalau kamu suka bohong, orang-orang gak percaya padamu lagi. Tapi kalau kamu jujur, orang-orang pasti senang berteman dengan kamu. Walaupun aku tidak punya mainan. Tentu saja, teman yang baik tidak akan memusuhimu hanya karena kamu tidak punya mainan. Baiklah kalau begitu, Baba. Aku tidak mau bohong lagi. Baba, aku janji mulai hari ini aku akan jujur. Terima kasih ya teman-teman. Kasihan ya Ciko. Dia tidak tahu kalau berbohong itu tidak baik. Iya, akhirnya dia malah dimusuhi teman-temannya. Untung sekarang Ciko sudah sadar dan memiliki teman-teman yang baik seperti kalian. Baba harap kalian bisa membantu Ciko untuk berteman lagi dengan yang lainnya. Tentu saja, Baba. Besok aku akan bilang ke teman-teman kalau Ciko tidak akan bohong lagi. Kalau aku akan mengajak Ciko minta maaf ke teman-teman. Jadi mereka tidak marah lagi sama Ciko. Bagus itu. Vino, Fani, kalian benar-benar anak yang baik dan pintar. Baba bangga sekali pada kalian. Ayo. Kring. Halo teman. Ada cerita menarik apa hari ini? Hai Kring-Kring. Hari ini kami bertemu dengan anak yang bernama Ciko. Ciko katamu? Benar Kring-Kring. Ciko tadi menangis karena dimarahi teman-teman sekolahnya. Karena dia berbohong. Tapi sekarang Ciko tidak akan berbohong lagi. Wow, bagus itu. Hai teman-teman, aku dari tadi mendengarkan loh Baba. Hup. Mana ya? Oh, ini dia. Ini buku yang sangat cocok untuk kalian. Wah, benar. Ini buku yang bagus untuk kalian. Ayo Fani, Vino. Apakah kalian sudah siap mendengarkan cerita ini? Siap. Pada suatu hari, Tori dan Robi berjalan menuju rumah masing-masing sepulang sekolah. Thor, lihat, aku menemukan apa nih? Apa itu? Wah, itu kan dompet. Benar, Thor. Wah, coba lihat, isinya banyak sekali. Ya ampun. Benar Robi, banyak sekali. Nah, ini kebetulan sekali, Tori. Bukankah kamu ingin membeli buku? Aku juga ingin membeli mainan baru. Asik kan? Robi, nggak boleh begitu. Kita harus mengembalikan dompet ini.
Ini kan bukan punya kita. Ah, tapi kan kita tidak mencuri. Kita menemukan dompet ini. Dan aku ingin sekali mainan itu. Jangan, Robi. Coba bayangkan. Bagaimana kalau kamu yang kehilangan dompet dan orang lain yang menemukan dompetmu, tapi tidak mengembalikan dompetmu? Ya tentu saja. Aku akan sedih sekali jika dompetku hilang. Aku pasti berharap ada orang baik hati yang mengembalikan dompet itu padaku. Benar sekali. Makanya kita harus mengembalikan dompet ini ke pemiliknya. Iya, tapi bagaimana kita tahu pemiliknya? Coba kita lihat lagi. Wah, banyak ya. Ini ada foto pemiliknya. Lihat, Tori, aku kenal orang ini. Dia tetanggaku. Ayo, sekarang kita ke rumahnya. Lalu dengan niat tulus dan penuh semangat, mereka sampai di rumah pemilik dompet itu. Cari siapa ya, Nak? Hmm, Loh, ini kan Nak Robi yang tinggal di ujung jalan sana kan? iya, Bu. Saya Robi. Oh, iya Nak. Ada apa? Tadi kami menemukan ini di jalan dan kami lihat di dalamnya ada foto ibu. Oh, iya benar. Itu milik ibu. Wah, syukurlah. Tadi ibu sudah kebingungan mencarinya. Terima kasih ya, Nak. Kalian memang anak yang jujur. Sama-sama, Bu. Oh iya, ibu baru saja membuat kue. Ayo masuk. Tori, Robi, kalian harus mencicipi kue buatan ibu ya. Hore! Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Aduh, perutku kenyang. Aduh, perutku sampai sakit. Aduh. Wah, kue Ibu Rosa benar-benar enak ya, Robi. Iya, benar. Aku kenyang sekali. Tori, terima kasih ya. Kamu tadi sudah mengingatkan aku untuk tidak menggunakan uang itu untuk membeli mainan. Kalau tidak, pasti aku akan sangat menyesal. Tidak apa-apa, Robi. Sebagai teman, kita harus saling mengingatkan. Iya, Tori. Adik-adik tadi sudah nonton videonya ya. Jadi video ini kita bisa belajar bahwa kalau kita tidak jujur pas saat ketahuan kita jadi malu ya. Selain kita malu, hidup kita juga tidak tenang. Kita juga tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau hidup kita jujur, seperti tadi kita nonton video tadi ya, bahwa ada beberapa hal yang kita dapat kalau orang hidupnya jujur. Satu, hidup kita jadi tenang. Terus yang kedua, kita juga jadi disukain orang. Terus kalau kita di sekolah pun kita juga jadi banyak teman. Tadi kalau berbohong kita jadi ketakutan kalau kita tidak akan punya teman. Orang juga pasti marahin kita ya. Nah, terus yang ya tadi kita kan kalau nggak berbohong kita jujur kita jadi banyak temannya. Terus yang berikut kita juga jadi menyenangkan hati Tuhan. Selain orang senang kepada kita, kita pun menyenangkan hati Tuhan. Terus apalagi yang terakhir? Selain menyenangkan hati Tuhan, kita pun dapat diberkati kan. Kita pun dapat berkat loh kalau kita hidup jujur. Contohnya tadi ya, ada Robi dan temannya menemukan dompet ya, karena temannya yang mengingatkan, oh iya kita nggak boleh pakai uangnya, siapa tahu kita bisa tahu ini orangnya, kita kenal orangnya. Nah akhirnya karena kenal orangnya mereka kembalikan dompet ibu itu, maka ibu itu memberikan
kue buat mereka. Wah, senang sekali ya, karena hasil mereka jujur, mereka diberkati. Mereka juga dapat diberkati. Jadi adik-adik semuanya, kita belajar dari firman Tuhan. Seperti tadi kisah Yeremia mengingatkan kita untuk belajar hidup jujur, berkata benar. Apa yang kita berpikir itu benar, kita boleh katakan itu benar. Kalau tidak, ya katakan tidak, ya. Karena apa yang kalau kita lakukan, kita ngomong dan kita lakukan, pasti orang lihat dan yakin dan percaya kepada kita, dan kita yakin bahwa berkatnya pun pasti melimpah kepada orang-orang yang hidupnya jujur. Oke. Ya, jadi adik-adik, sebelumnya kita akan melihat ayat hafalan kita. Ya, ayat hafalan kita dari Yeremia pasal 17 ayat 10. Dikatakan, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Ya, jadi itu ayat hafalan adik-adik ya. Jadi ditunggu ayat hafalannya, boleh dikirim ke grup. Dan adik-adik yang rajin, semangat dan tetap rajin. Yang belum, yang masih kurang, tetap semangat untuk baca ayatnya, ayat hafalannya. Dan kakak-kakak tunggu ya videonya di grup sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur buat sore hari ini kami boleh belajar tentang kejujuran. Ajar kami Tuhan untuk tetap hidup dalam kejujuran. Ajar kami untuk berkata ya jika ya, tidak jika tidak benar. Biarlah kami hidup belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yati ya. Biarlah firman Tuhan yang tadi Kak Yati sampaikan boleh kita mengerti. Dan kalau ada pesan-pesan yang dari Tuhan, adik-adik boleh melaksanakan dengan penuh sukacita. Karena apa yang Tuhan pesankan kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Terima kasih Kak Yati untuk firman Tuhan. Kita sekarang akan memberikan persembahan ya. Sudah disiapkan uang persembahannya? Yuk kita mau memberikan persembahan, kita mau puji Tuhan. Di dalam dunia ada 2 jalan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sumber segala berkat, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kami sehingga kami tidak berkekurangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat sukacita yang Kau berikan, berkat kesehatan yang Kau berikan juga ya Bapa. Terima kasih, berkati juga kedua orang tua kami dengan kesehatan ya Tuhan, agar orang tua kami boleh dapat bekerja untuk meraih berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan pada sore hari ini. Biarlah persembahan yang kami persembahkan ini Tuhan boleh berguna bagi sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan puji Tuhan, di dalam dunia ada 2 jalan. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit,
mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Iya, adik-adik, kita dikasih pilihan loh sama Tuhan. Mau pilih yang mana jalannya? Yang lebar apa yang sempit? Kalau yang lebar enak jalannya, tapi menuju kebinasaan ya. Kalau yang sempit adalah jalan menuju ke Tuhan Yesus ya. Kenapa sempit Tante Eli? Ya karena disaring, jadi yang berdosa nggak bisa masuk ya. Ya, jadi diperkecil supaya yang berdosa nggak bisa masuk. Ya, nah adik-adik, kita sekarang akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Tante lupa, salah, tadi udah kasih persembahan lagi. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini, supaya minggu depan kita juga akan kembali lagi ya, bertemu lagi ya. Jadi sementara aja kita tutup ibadah kita ya. Minggu depan kita akan kembali bertemu lagi ya adik-adik ya. Kita berdiri semuanya yuk, kita berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini. Yuk kita berdiri semuanya. Nanti setelah kita berdoa, kita akan memuji Tuhan sekali lagi ya. Nanti lagu penutup namanya, yaitu lagunya Yesus Berpesan ya. Kita sekarang mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan, di mana kami sudah menyampaikan puji-pujian. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami sudah lakukan di sore hari ini Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh melakukan kehendak Tuhan, pesan Tuhan kepada kami dengan penuh sukacita, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami ya Bapa. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, berikan hikmat kepada kami juga, agar kami boleh menyelesaikan tugas-tugas di sekolah dengan baik ya Bapa. Bapa di surga, berikan kesehatan kepada kami semua, kepada orang tua kami, kepada oma opa kami, juga kepada kakak adik kami, dan kepada tante dan om kami, agar kami semua boleh dalam keadaan sehat, tidak terpapar oleh virus corona ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkati juga kakak-kakak yang melayani kami, juga Kak Sela, Kak Yati, dan Tante Eli ya Bapa, agar berkat Tuhan juga ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak ancaman, dosa, duka, dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Ya adik-adik, sampai berjumpa lagi minggu depan ya. Kita akan mulai masuk dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beristirahat adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."